sangat bahagia di masjid ya. Tidak lupa salawat dan salam kita saling sajikan ke pangkuan besar Muhammad SAW. Nah, pada hari ini pertemuan kita sebenarnya untuk memberikan pengetahuan, wawasan masalah kesehatan secara menyeluruh. Kalau yang dikatakan secara menyeluruh itu bukan hanya untuk ibu hamil aja, untuk kita sebagai perempuan ya yang sudah bereproduksi, yang sudah memang kita menghasilkan keturunan, ya semua kita harus tahu apa sih dampak dan resiko dari kita sebagai perempuan. Makanya di sini kita kasih ilmu, wawasan, pengetahuan semua supaya jadi tahu ya bagaimana cara kita, trik kita untuk menjaga kesehatan kita. Nah, kita bermula dulu dari seorang remaja ya, dari kita ini. Nah, ibu-ibu saya ingatkan lagi sama ibu-ibu semua, kalau ibu punya anak remaja, ya, anak remaja kita jaga baik-baik mulai dari sekarang terhadap kesehatan dia. Mulai dari makanan kita sajikan yang bergizi, ya kan? Kan itu semua untuk mencegah stunting. Kita persiapkan dari dini, dari remaja sebelum dia menjadi calon pengantin. Itu diingat baik-baik, itu sangat bermanfaat buat kita. Karena kenapa? Kalau kita jaga pola makan dia, kita hindari makanan yang tidak diperlukan pada anak kita sajikan makanan yang sehat di rumah, otomatis dia akan dapat. Ya, karena kenapa? Di saat dia nanti sudah siap untuk berkeluarga, dia sudah siap untuk menghasilkan keturunan yang sehat. Jadi kita nggak perlu lagi khawatir. Karena kenapa? Sekarang remaja sekolah makan enggak, ya kan? Makanya pusing, sakit dia. Nah, makanya di sini kita proses terhadap remaja itu ada diperhatikan terhadap tablet FE-nya gitu. Kalau memang dia betul kisah pusing atau apa, itu kita harus tahu apa kebutuhan dia. Nah, kemudian juga kalau dia sudah berkeluarga dia sudah siap, apalagi diawali dengan hamil. Hamil trimester pertama, ya kan? Kalau dia memang kita periksa nilainya tidak kurang dari 23,5, bagus, berarti dia tidak berurus. Oke, kan itu dia. Berat badannya sesuai, tinggi badannya sesuai. Nah, makanya seperti itu. Ibu hamil yang mana di sini? Itu 2 orang ya. Anak pertama, anak ketiga, tapi pengalamannya udah cukup. Ini anak pertama, anak kedua. Pengalamannya juga udah cukup. Nah, tapi kita harus ingat baik-baik kebutuhan ibu hamil trimester pertama, 2 dan 3. Sampai 0 sampai 9 bulan kenaikan berat badan 10 atau 11. Itu wajar ya, normal. Kita perhatikan baik-baik. Oh, di trimester pertama terjadi penurunan, itu wajar. Karena kita mengalami yang namanya muntah. Pinter kita nanti makan lagi gitu. Ya kan, buang makan, jangan nyerah kita. Kalau kita menyerah dengan kondisi dan situasi, takutnya anak kita. Ingat baik-baik, kecerdasan anak terbentuk semenjak dalam kandungan si ibu, bukan setelah lahir. Ya, pemeriksaan kesehatan sekarang 6 kali. Hitungnya mudah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ya, mudah kali. Trimester pertama sekali itu bila kita ada keluhan silakan berulang kali, nggak masalah. Kemudian kedua, ketiga itu diperhatikan baik-baik. Apa yang harus didapatkan? Pemeriksaan lab. HB-nya jangan sampai rendah. Konsumsi yang namanya asam folat, ya. Hasil riset orang di luar sana dari Amerika meneliti ibu hamil trimester pertama itu konsumsi asam folat 2 bulan sebelum dia persiapan untuk dia hamil, ini catat ya. Nah, itu bagus sekali untuk mencegah autis pada anak 40%. Itu kegunaan dari asam folat. Kalau kita konsumsi di saat hamil dari awal udah tahu lebih bagus. Untuk catin nih, saya ibu mau kawinkan anak nanti dia saat remaja, kasih terus konsumsi asam folat. Kalau memang dia subur bulan depan habis nikah, dia bulan depan udah hamil, udah siap dia gitu. Karena sekarang kalau kita berkonsultasi dengan tetangga kita, lingkungan kita, BKJ banyak guna banget lewat, ya kan? Bagi orang yang tidak tahu manfaat dari obat, padahal obat itu bekerja sendiri dia untuk kebutuhan kita, ya. Dia menutupi kekurangan-kekurangan yang lain. Tadinya kita malas makan, apalagi trimester pertama, betul enggak? Udah makan sayur hari ini, sayur besok sayur, bosan Ada di asam folatnya, ada di kalsiumnya, ada yang di TSF-nya gitu.
Makanya itu penting kali itu. Ingat baik-baik. 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting untuk ibu hamil. Ya kan? Di saat 0 kita tahu dia ya 270 hari selama hamil, 730 hari selama kita batita lahir dia kan, 1000 hari semuanya. Nah, itu sangat penting tuh 270, 730 itu sangat penting 1000 hari pertama kehidupan bagi kita ibu hamil. Perhatikan baik-baik. Jangan pernah kita nanti udah lahir aja lah, saya kasih besar dia, saya kasih makan dia. Jangan. Di saat dia tumbuh dan berkembang jadi dalam rahim kita lah kita perlu. Tumbuh ini, tumbuh itu, tumbuh sempurna, jantung, hati, semua kebutuhan tercukupi dengan kita konsumsi yang namanya kebutuhan asam folat, kalsium dan Sn. Buku pink ini Bu kalau ada tuh dibaca-baca, referensinya tuh sangat bagus sekali ilmunya. Ya kan biasanya itu sangat bagus, dipelajari, dibaca-baca Bu. Ada kepentingan semua di sini. Ingat baik-baik, saya berharap pada ibu hamil untuk memberikan ASI, ya, untuk memberikan ASI segera pada bayi kita. Itu sangat penting, karena itu bonding assessment, rasa ikatan batin kita dengan anak itu dapat. Nah, kalau kita nggak kasih ASI nggak dapat kita. Rasanya berbeda. Boleh ibu kecil-kecilan di rumah membuktikan anak 1, 2, 3. Anak 1 kita kasih ASI, kedua enggak, ketiga enggak, bandingkan 1, 2, 3. Mana yang sering sakit, mana yang enggak sakit. Mana yang dapat ASI, mana yang enggak, mana yang sering sakit, mana yang enggak. Bisa kita buktikan sendiri. Ya, itu sangat penting, jangan egois kita kan. Karena pemikiran kita sekarang, alah tadi susu kan sama ASI, enggak akan pernah sama. ASI kita dengan susu enggak akan pernah sama. Itu beda, sangat-sangat beda. Ya. Jadi kemudian setelah lahir juga nanti akan dikunjungi berapa kali oleh ibu intan ke rumah. Nah, dikasih buku kuping. Makanya buku kuping itu sangat bagus untuk kita dari semenjak kita hamil sampai bayi kita lahir dipantau SDIDTK, stimulasi deteksi ini tumbuh kembang pada anak kita. Dipantau anak kita di sini. Apakah anak kita tumbuh sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan umurnya, berat badannya sesuai banget setiap bulan. Gitu, semua akan dipantau. Masa depan juga kita perhatikan baik-baik, ya, jaga baik-baik. Nah, kita udah bahas masa hamil dan ibu nifas. Kemudian pada kita nih ibu, ingat baik-baik. Saya mau kita semua perempuan itu sehat, ya. Bagi kita semua perempuan itu sehat adalah modal dasar yang utama. Saya berharap pada ibu semua jaga kesehatan kita pada perempuan. Ya, saya anjurkan pada ibu-ibu semua untuk lakukan pemeriksaan payudara kita setiap 1 bulan sekali. Setelah menstruasi, ambil hari 7 bagi kita perempuan yang mendapatkan menstruasi. Ya, nah faktor resiko tumor dan kanker adalah penyebab nomor 2 pada kita perempuan sekarang. Ingat baik-baik. Nah, ya, itu diingat baik-baik. Faktor resiko pada kita perempuan adalah kanker dan tumor. Makanya saya berharap semua ibu-ibu, semua kita perempuan, kalau anak gadis kita berdapat ajarkan dia untuk lakukan pemeriksaan payudara, ambil hari ke-7 setelah dia menstruasi. Tangannya di sini, angkat dia, raba. Kemudian sebelah lagi angkat dan raba. Itu ajarkan anak gadis kita. Kita juga. Kalau ibu sudah menopause, hari ini tanggal 22 bulan depan periksa lagi. Nah, ini kali resiko pada kita perempuan. Ingat baik-baik, karena kenapa kita banyak hormon di tubuh kita, banyak makanan yang kita konsumsi. Kemudian dari keturunan kita ada riwayat DM, ada riwayat gula sama, ada riwayat jantung, kemudian ada riwayat kanker dulu dari kakak sepupu mama kita, saudara dari bagian perempuan mama kita. Kenapa muncul di diri kita? Karena saya ingat baik-baik, kita adalah generasi. Apalagi ibu hamil, ya kan? Melahirkan anak, kita besarkan anak, kita sudah tua nanti dan anak kita. Itu siklus kehidupan kita. Kita jaga baik-baik keluarga kita. Inilah dikatakan tatanan keluarga.
dari kita untuk anak kita. Bersama-sama kita menjaga supaya dia sehat. Ada yang mau bertanya, Bu? Dari ibu hamil atau dari ibu boleh, silakan. Karena di sini kita sharing ya, berbagi. Tadi banyak ilmu aja sih di awal. Karena kita berbagi apa itu namanya, silakan. Yang menyangkut semua masalah kesehatan. Apa kira-kira? Anak autis itu kapan dia? Nah, kalau yang menyangkut dengan masalah kelainan, itu kan sebuah kelainan kan? Kalau masalah kelainan pada anak termasuk autis itu memang suatu penyakit harus lebih spesifik dan menjelaskan juga. Makanya ada sih sama dulu tidak pakai posyandu kira itu enggak ya dari umur 5 tahun ya biasanya kan kita kan ada dikasih pemeriksaan itu banyak kan ini ada yang bisa apa belum bisa ngomong itu nanti kita kan bisa ada orang yang berkesmas yang bagian misalnya balita ya nanti kita memang itu harus dirujuk ada yang terapi ada yang ke spesialis untuk anak karena anak autis itu sebenarnya kalau untuk satu lagi